Di awal, diperlihatkan Sanjay sang pemilik sekolah SMP swasta terbaik. Sekolahnya selalu mendapatkan ranking 1 di tingkat provinsi. Sanjay sangat keras dan disiplin tinggi dalam membuat sistem di sekolahnya. Ia selalu berorientasi pada hasil yang diraih para siswanya. Tahun ini, Sanjay lagi-lagi mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan. Tetapi, di saat yang bersamaan, salah satu siswi terbaik melakukan bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atap gedung sekolah. Orang tua siswi itu menangis melihat anaknya tewas karena bunuh diri. Polisi Bahlul datang untuk memegang kendali atas kasus ini. Media ramai membicarakan kasus ini. Wartawan berbondong-bondong mendatangi sekolah untuk meminta keterangan kepada Sanjay. Sanjay dengan tegasnya menjawab, "Saya pemilik sekolah ini. Yang harus disalahkan adalah orang tuanya. Saya akan memberikan analogi kepada kalian semua. Sebagai wartawan, jika ada kasus pesawat jatuh, siapa yang disalahkan? Pemilik pesawat terbang atau pilotnya?" ucap Sanjay. Banyak yang berpikir penyebab kematian murid karena tekanan belajar. Para murid dan orang tuanya bersatu melakukan demo untuk menuntut hal ini. Namun, Sanjay tidak menggubris. Sanjay melakukan rapat dengan semua guru dan stafnya di sekolah. Sanjay marah karena kejadian ini bisa mencoreng nama baik sekolahnya. Suatu hari, Aksara melamar menjadi guru di sekolah milik Sanjay. Aksara mendatangi sekolah itu dan duduk menunggu antrean interview. Karena banyak sekali yang melamar menjadi guru di sekolah itu. Setelah berjam-jam lamanya, kemudian Aksara dipanggil untuk interview. Aksara diinterview langsung oleh kepala sekolah. Tidak berlangsung lama, kepala sekolah sangat kagum dengan jawaban-jawaban Aksara. Dan Aksara langsung diterima menjadi guru di sana. Kepala sekolah meminta Rama untuk membantu Aksara mengurus hal-hal lainnya. Ada sebuah perkampungan dipimpin oleh Pak RT yang jago korupsi. Ia sering meminta sumbangan kepada warganya untuk pembangunan yang tidak jelas. Orang tua murid yang tewas bunuh diri itu juga tinggal di situ. Meskipun para warga ada yang sedang berduka atas kematian anaknya, Pak RT tetap meminta sumbangan uang kepada warganya dengan alasan pembangunan yang tidak jelas. Warga meminta kepada Pak RT untuk menertibkan preman-preman yang ada di kampungnya, yang sangat meresahkan warga karena selalu mabuk-mabukan di kampungnya. Tetapi, Pak RT malah sangat berteman baik dengan preman-preman itu. Suatu hari, saat sudah diterima sebagai guru, Aksara mencari kos-kosan yang dekat dengan sekolahnya. Lalu, Aksara bertemu dengan Pak RT dan Aksara merasa sangat cocok dengan kosan itu. Dan Aksara langsung membayarnya dengan sesuai kesepakatan. Ketika preman-preman itu mengetahui kedatangan Aksara di kampungnya, ia terpesona dengan kecantikan Aksara. Di sisi lain, polisi Bahlul mendatangi Sanjay untuk membicarakan kasus tewasnya sang siswa. Polisi Bahlul mengatakan, "Pak, sang murid menunjukkan dia sedang mengalami tekanan di otaknya. Namun, di laporan polisi saya sudah menghapusnya. Dan saya juga menulis bahwa ia meninggal karena terpeleset dari gedung. Dan ayahnya membuat laporan untuk menuntut Bapak. Namun, Bapak tidak usah khawatir dengan kasus ini." Dan polisi Bahlul meminta uang tambahan kepada Sanjay. Lalu, Sanjay pun memberi uang tambahan. Aksara berangkat ke sekolah. Hari pertama, ia dibimbing oleh Rama. Dan Rama menunjukkan kelas yang akan Aksara masuki. Saat masuk kelas, Aksara mulai mengajar dengan sapaan hangat dan senyuman. Aksara melihat salah satu muridnya di kelas sedang cemberut dan penuh ketakutan. Lalu, Aksara memanggilnya dan bertanya, "Kenapa terlihat sangat ketakutan?" Lalu, murid menjawab bahwa dia takut Aksara juga memberikan tekanan sama seperti guru-guru lainnya. Dan Aksara hanya tersenyum dan menyuruh sang murid maju ke depan untuk menjelaskan bab yang ia suka. Lalu, sang murid maju dan menjelaskan dengan penuh percaya diri. Setelah selesai menjelaskan, sang murid merasa sangat senang. Lalu, Aksara berkata, "Jika seharusnya seperti inilah cara mengajar dengan rasa senang hati dan tidak merasa takut dengan guru. Karena guru adalah keberanianmu, bukan ketakutanmu." Aksara bertemu dengan kepala sekolah dan mengobrol. Kepala sekolah mengatakan mengapa Aksara mau menjadi guru. Padahal gelarnya tinggi. Dengan gelar itu, ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dan gaji besar. Lalu Aksara berkata, jika dia sangat suka mengajar. Dan dari itulah kepala sekolah mulai jatuh cinta kepada Aksara. Dan tidak hanya kepala sekolah saja, ternyata preman-preman di kampung juga jatuh cinta dengan Aksara. Mereka terus mendekati Aksara dengan berbagai cara, dan mereka juga mengikuti kemana saja Aksara pergi. Terlihat, para wali murid mengantri untuk membayarkan uang SPP sekolah. Lalu, saat Sanjaya lewat, beberapa wali murid menghampiri Sanjaya
untuk meminta menurunkan harga SPP-nya. Lalu, Sanjaya menjawab dengan kata-kata yang terlihat mengejek wali murid tersebut. Sanjay lalu bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk membicarakan penilaian ranking dan akreditasi sekolah miliknya. Karena isu muridnya yang tewas bunuh diri, Sanjay takut ranking di sekolahnya turun. Bagaimanapun caranya, Sanjay ingin tetap mempertahankan posisi sekolah yang menjadi sekolah nomor 1. Sanjay meminta agar Menteri Pendidikan menaruh 4 orang kepercayaan Sanjay menjadi juri akreditasi. Dan mulai sekarang, Sanjay akan mengatur semua yang akan dinilai dan orang-orang Sanjay lah yang akan menilai. Sanjay berkata, jika sekolah miliknya tetap menjadi nomor 1, ia akan memberikan uang kepada Menteri Pendidikan seperti biasa. Menteri Pendidikan merasa tersinggung dengan perkataan Sanjay. Minggu depan, penilaian akreditasi berlangsung. Penilaian ini dipimpin oleh petugas akreditas bernama Ashok. Setelah Ashok nilai, ternyata gedung sekolah Sanjay masih berstatus ilegal. Sekolah ini juga menghindari pajak dan menaikkan pembayaran SPP-nya. Sanjay terlihat marah mendengar pernyataan ini. Besok pagi, terdengar berita bahwa Ashok ditemukan tewas akibat kecelakaan mobil. Sanjay terlihat puas oleh hal ini. Ternyata, Sanjay yang sengaja membunuh Ashok. Besok pagi, ketika preman itu ingin menyatakan cintanya kepada Aksara, mereka baru sadar bahwa mereka mencintai satu wanita yang sama. Mereka melihat Aksara pergi bersama kepala sekolah menaiki mobil. Preman-preman itu tidak terima ketika Aksara malah mencintai pria lain. Lalu, preman-preman itu mengikuti Aksara di belakang. Kepala sekolah mengajak Aksara pergi ke sebuah sekolahan TK Aksara dulu. Sekolah itu terlihat hancur dan kepala sekolah berpikir ingin merenovasi sekolah itu. Aksara terkesan dengan sikap kepala sekolah. Ketika preman itu mengintipnya dari kejauhan, kemudian kepala sekolah mengeluarkan cincin tunangan. Namun, tiba-tiba Aksara malah menembak kepala sekolah hingga tewas. Ketiga preman itu pun merasa takut terhadap Aksara. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya, mereka menceritakan semua ini kepada Pak RT. Pak RT pun kaget dan tidak percaya dengan hal ini. Besok pagi, berita ini ramai di media. Menangani kasus ini, Kapolsek adalah orang yang dikenal jujur dan tegas. Lalu, Kapolsek menelusuri tempat kejadian. Lalu, Kapolsek juga mendatangi rumah sakit untuk melihat jasad sekaligus laporan otopsi kepada kepala sekolah. Kapolsek berasumsi pelaku bukan penembak profesional, karena tembakannya meleset di sebelah kanan dahi. Dilihat jarak dekat, pelaku adalah orang terdekat korban. Aksara sedang merenung sendiri di pinggir pantai. Barulah di sini, ia diceritakan fakta. Sebenarnya, jika siswa yang mati bunuh diri karena telah ditekan oleh kepala sekolah agar mendapatkan nilai tertinggi di tingkat provinsi untuk mempertahankan akreditas nomor 1. Karena jika tidak, uang beasiswa yang telah diberikan kepada siswa akan diminta kembali. Karena stres dengan tekanan kepala sekolah, lalu siswa itu melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Kepala sekolah adalah tangan kanan Sanjay dalam membangun sekolah SMP ini. Sanjay khawatir seperti akan ada yang berusaha membunuh dirinya, namun tidak tahu siapa. Sanjay menghubungi polisi Bahlul. Sanjay meminta kepada polisi Bahlul agar menekankan Kapolsek untuk menyembunyikan berita ini agar tidak mengganggu ketenaran sekolahnya. Sanjay memerintahkan kepada polisi Bahlul untuk menangkap pembunuh kepala sekolah dan menjanjikan polisi Bahlul imbalan yang begitu besar. Lalu, polisi Bahlul melakukan konversi pers dan mengatakan akan memberikan imbalan yang besar kepada siapa yang bisa menangkap pelaku pembunuhan kepala sekolah. Karena ingin mendapat imbalan, Pak RT dan ketiga preman itu menelpon polisi Bahlul untuk mengajaknya bertemu. Polisi Bahlul menyuruh mereka untuk menemui dirinya besok pagi. Besok paginya, mereka datang ke pantai untuk bertemu polisi Bahlul. Di sana, tiba-tiba Aksara menusuk perut polisi Bahlul menggunakan jangka. Polisi Bahlul berusaha mengambil pistol untuk menembak, namun dihajar oleh Aksara, dan Aksara menusuk kembali polisi Bahlul di bagian lehernya, hingga membuatnya tewas. Aksara lalu meletakkan laporan polisi Ashok di sebelahnya. Pak RT dan ketiga preman itu langsung berlari ketakutan. Mereka tidak berani lapor ke polisi meskipun diberi imbalan uang. Mereka menganggap Aksara adalah wanita gila dan sadis.
Kapolsek datang dan menelusuri tempat pembunuhan polisi Bahlul. Kapolsek bertanya kepada saksi di pinggir pantai, tetapi tidak mendapatkan petunjuk. Kapolsek bertanya-tanya, kenapa laporan otopsi Asok ada di tempat kejadian kematian polisi Bahlul. Asok adalah petugas akreditasi Kapolsek, yakni ada hubungannya dengan sekolah Sanjay. Setelah mengobrol-ngobrol, akhirnya Kapolsek tahu bahwa Sanjay lah otak yang membunuh Asok. Kapolsek ingin memenjarakan Sanjay, namun Kapolsek ingin fokus terlebih dahulu mencari pembunuhan kepala sekolah dan polisi Bahlul. So be careful. Tiba-tiba, besok pagi di media dihebohkan dengan berita bahwa Aksara menyerahkan diri ke kantor polisi. Aksara mengaku bahwa dialah yang membunuh kepala sekolah dan polisi Bahlul. Masyarakat bertanya-tanya, mengapa seorang guru seperti Aksara melakukan seperti itu? Banyak dari mereka mencaci maki Aksara. Sanjay terlihat geram dengan Aksara. Sanjay juga masih bertanya-tanya mengapa Aksara melakukan ini semua dan siapa dia. Kapolsek tahu rencana Aksara selanjutnya adalah membunuh Sanjay. Lalu, Kapolsek menginterogasi Aksara, tetapi Aksara tidak berbicara sepatah kata pun. Aksara hanya ingin bicara jika ditayangkan langsung di televisi, dan Kapolsek pun menuruti keinginan Aksara. Siang hari, semua orang menunggu pernyataan resmi dari Aksara, yang disiarkan langsung di sebuah televisi. Mendengarkan pernyataan Aksara, wartawan mencecar Aksara dengan banyak pertanyaan. Dan saat itulah Aksara menceritakan semua fakta masa lalunya. Lalu Aksara mengatakan bahwa dulu ia mempunyai seorang guru favorit bernama Pak Ragava, seorang guru yang mengajar dengan tulus dan penuh keikhlasan. Pak Ragava mempunyai murid kesayangan bernama Vimala, murid yang sangat cerdas dan selalu mendapat peringkat pertama. Kemudian muncullah SMP swasta milik Sanjay. Para guru-guru di sekolah ini memaksa Vimala dan Ragava untuk bergabung ke sekolah Pak Sanjay dan menawarkan beasiswa gratis. Namun, Vimala dan ibunya menolak tawaran Pak Sanjay karena sangat ingin patuh dengan nasihat Pak Ragava yang menyuruhnya masuk ke sekolah SMP negeri. Tetapi, beberapa orang tua murid Pak Ragava tergoda dengan tawaran beasiswa dari sekolah Pak Sanjay. Pak Ragava mengumpulkan para murid dan orang tuanya untuk diberi arahan. Pak Ragava mengatakan, sekolah swasta akan memberikan iming-iming beasiswa gratis, tetapi kita akan disuruh membayar hal lainnya yang akan membuat kita mengeluarkan banyak uang. Itu adalah sebuah bisnis yang mereka lakukan. Mereka menjadikan sekolah untuk mencari pundi-pundi uang. Pak Ragava lalu menunjukkan salah satu muridnya yang bernama Srinivas, yang sudah menjadi seorang dokter. Ayah Srinivas hanyalah tukang jahit pakaian. Srinivas dari TK hingga kuliah selalu sekolah di sekolah negeri. Karena merasa sangat geram, Sanjay langsung mendatangi Ragava dan mengajak untuk menjadi guru di sekolah SMP swasta miliknya, dengan gaji yang sangat tinggi. Namun, Ragava menolaknya. Karena menolaknya, Sanjay langsung memukul Ragava dengan balok kayu hingga tewas. Setelah itu, polisi Bahlul membuat laporan dengan menuduh ibunya Vimala yang telah membunuh Pak Ragava. Ibunya Vimala ditangkap dan dipenjara. Ayahnya Ragava alias Rama menangis melihat anaknya yang telah tewas. Lalu, polisi Bahlul menyuruh Vimala untuk gabung dengan sekolah SMP swasta milik Sanjay, dan Vimala menurutinya. Pak Sanjay pun mengatakan, jika Vimala mendapat ranking 1 dan membawa tenar nama sekolahnya, ibu Vimala akan dibebaskan. Lalu, saat Vimala telah berhasil mendapatkan ranking 1 di tingkat provinsi, Sanjay malah tidak membebaskan ibu Vimala, karena ternyata polisi Bahlul sudah membunuh ibu Vimala di dalam penjara. Kemudian, Vimala menangis dan merasa sangat sedih mengetahui hal tersebut. Sejak itu, Vimala dan Rama bergabung untuk berencana melakukan balas dendam, menegaskan kebebasan dalam pendidikan. Saat itulah, Vimala mengganti namanya menjadi Aksara. Setelah Aksara menceritakan semuanya kepada wartawan, Kapolsek dan masyarakat sangat merasa bingung dengan Aksara. Mereka bingung harus menyalahkan atau membenarkannya. Aksara mengatakan, sekarang para orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah favorit yang mahal, yang menuntut mereka belajar dengan keras dan membuat anak tertekan. Oleh karena itu, di negara ini, setiap 1 jam ada yang melakukan bunuh diri. Kemudian, wartawan bertanya, jika seorang murid tidak dididik dengan keras, bagaimana mereka bisa mencapai titik kesuksesan?
Lalu, Aksara menjawab bahwa kesuksesan bukan diraih dengan tekanan, melainkan dengan kebebasan. Oleh karena itu, mari kita buat anak-anak merasa senang dan nyaman saat berada di kelas, bukan merasa takut dan tertekan seperti di penjara. Semua wartawan dan masyarakat sedih mendengar cerita Aksara, dan akhirnya mereka membenarkan apa yang Aksara lakukan. Karena kebobrokan Sanjay dan sekolahnya mulai terungkap, para murid dan wali murid bergabung untuk melakukan demo besar-besaran di depan sekolah Sanjay untuk menuntut Sanjay agar segera ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian, pemerintah menahan sekolah Sanjay dan merantai gerbang sekolahnya karena stres dari tekanan publik yang telah mengetahui semua keburukannya. Lalu, Sanjay melakukan bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya sendiri. Dengan berat hati, Kapolsek tetap membawa Aksara dan Rama ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Film pun selesai.